Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sekarang kita lagi di Dufan. Berhubung ada waktu santai, kita coba berlibur, melepas penat-penat dengan bermain yang ekstrim-ekstrim, guys. Mau tahu gimana keseruannya? Ikuti terus perjalanan kita di Dufan. Gimon. Nah, ini yang ikonik di Dufan. Di depannya ini ada patung miniatur-miniatur. Tadi biang lala, bro. Nah, lo kan udah naik di atas nih, goyang-goyang. Kebetulan ini tinggi banget ini. Set. Mana itu laut pantai utara. Ini kita kira-kira ada di ketinggian sekitar 150 mdpl. Nah, kan. Ini udah kalau udah faktor U udah nggak udah nggak se ekstrim dulu kayaknya ini jiwa-jiwanya. Aduh, tapi kayaknya asik. Kapan lagi ngadem di biang lala? Bola, kita sekarang masih di Dufan, guys. Jadi sedikit informasi, Dufan itu adalah salah satu tempat wisata hiburan yang terletak di Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara, Ancol. Nah, Dufan sendiri, fun fact-nya ini, Dufan sendiri ini ternyata udah lama banget, guys. Dari tahun proyeknya itu kalau nggak salah sekitar tahun 1980, dan mulai operasi itu mulai dibuka itu pada saat tahun 1985 sampai sekarang. Bayangin udah berapa puluh tahun tuh. Nah, jadi gini, sekarang kita lagi berada di American District. Ini bisa dilihat. Nah, jadi di American District ini banyak banget tempat kuliner-kuliner, tempat makan, ada hokben, terus ada juga chat time, segala macam. Ini banyak banget bisa dilihat. Nah, terus ini yang dari tadi siang rame nih di rumah Rihanna. Jadi ini cukup jadi salah satu favorit juga, guys.
Nah, di American District ini deket banget terkenal sama yang namanya, di situ ada rumah boneka. Nah, di sini ada rumah boneka nih. Nah, itu dia rumah boneka. Cuman berhubung sekarang udah sore, ini udah banyak wahana yang tutup. Ini juga antrian terakhir di rumah Riana. Terus kebetulan tadi kita juga udah nyobain beberapa permainan. Ada yang bisa ke-record, ada yang enggak begitu. Terutama halilintar atau roller coaster itu nggak bisa, karena gimana kita mau record, karena udah fokus aja pegangan itu kan, saking muter-muternya gitu. Nah, ini bisa dilihat-lihat. Jadi ini kebetulan posisinya waktu pas weekday, hari Selasa, dan jadi nggak rame. Masih masuknya termasuk relatif sepi. Jadi kalau teman-teman pengen ke Dufan, memang enaknya sebetulnya pas weekday. Cuma kan rata-rata banyak dari kita kan yang kerja begitu. Kalau misalkan weekend itu rame banget. Jadi kalau misalkan kita ngantri tanpa punya tiket fast track, itu pasti antriannya dijamin panjang dan lebih lama ngantrinya dibanding kita naik wahananya gitu. Nah, inilah suasana pas sore hari. Jadi tempatnya ini nggak terlalu rame kayak sore hari, dan juga enak sih. Jadi ini memang cocok banget kalau misalkan kita mau pergi jalan-jalan nih, mau hiburan sama keluarga gitu, terutama keluarga-keluarga muda ini punya anak-anak kecil. Ini banyak banget wahana-wahana yang bisa dimainin sama anak-anak kecil, guys. Dan fun fact-nya juga, di Dufan ini punya jingle. Nah, jingle-nya ini bisa didengar di hampir di setiap sudut Dufan. Ini ada speaker-speaker kayak gini, bisa dilihat. Nah, speaker ini pasti dia selalu muter selama jam operasional Dufan itu lagu-lagunya Dufan atau jingle-jingle-nya Dufan. Dan itu fun fact-nya juga, sejak tahun 1980-an atau bahkan semenjak buka, ini jingle-nya ini masih dipertahankan banget, dan itu bener-bener jadi ikonik buat di Dufan. Nah, ini lihat masih ada yang operasional juga. Ini kalau nggak salah Niagara. Nah, Niagara ini juga salah satu yang katakanlah cukup rame juga dan banyak peminat juga. Nah, ini Istana Boneka. Jadi di Istana Boneka ini ini paling cocok sama anak-anak kecil sih, karena di dalam kita bakal naik perahu, terus nanti kita muter di dalam satu ruangan itu dengan jarak sekian ratus meter, dan cukup lama juga di dalam. Itu nanti kita bakal lihat banyak miniatur-miniatur boneka-boneka kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan juga boneka-boneka dari berbagai macam negara, adat-adatnya begitu. Terutama memperkenalkan tentang baju-baju adatnya sih dari berbagai macam daerah di Indonesia. Nah, ini suasana weekday sore hari, jadi lebih relatif sepi. Ini akan beda jauh banget kalau misalkan pas kita datangnya itu di weekend. Nah, salah satu yang paling favorit dan ekstrim itu bisa dilihat, itu ada tornado. Ini salah satu yang paling favorit dan yang paling ekstrim, tornado. Nah, buat yang berani bisa lihat, kebetulan ini mau mulai.
Nah, itu yang dimaksud kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nah, ini dia yang dimaksud. Ya, yang udah pernah naik, nanti teman-teman bisa komen gimana serunya naik tornado. Dan ini salah satu yang ikonik selain dari Halilintar sama Histeria. Nah, ya dikerjain kan, begitu dikerjain lah. Tapi so far kayaknya seru deh. Mungkin nanti insya Allah kita bisa coba. Buat teman-teman semua yang punya penyakit jantung, epilepsi, dan beberapa penyakit yang memang punya pantangan untuk adrenalin ekstrim, ini yang nggak direkomendasiin lah buat main-main kayak gini. Mending main yang aman-aman aja. Karena di Dufan juga banyak wahana-wahana yang aman. Nah ya, ini kira-kira seperti inilah kalau untuk di Halilintar. Kita coba lihat-lihat lagi yang lainnya. Wah, gile. Tadi kita habis naik Niagara, hasilnya lumayan basah kuyup, bisa dilihat walaupun kita tadi pakai mantel. Nah, cuman tetap aja selama masih pakai celana panjang pasti basah. Dan disaranin kalau mau naik Niagara jangan pakai sepatu, kalau bisa lebih baik pakai sendal, karena di dalam kapal itu pasti dia ada genangan air gitu loh. Nah, berhubung sekarang udah sore, udah mau maghrib, dan di Dufan juga udah mau tutup, sekarang kita akan akhiri dan kita akan pulang. Nah, momen yang paling epic di Dufan pada saat sore hari menjelang mau tutup dan menjadi salah satu paling romantis kayaknya, itu ketika ngelihat wahana ini, wahana kuda ini, itu di sore hari menjelang senja dan lampunya itu udah nyala. Jadi nanti kita lihat di situ ya. Dan di situ banyak banget yang remaja-remaja, pasangan-pasangan remaja menutup harinya di Dufan dengan naik wahana kuda di penghujung penutup Dufan itu sendiri, guys. Nah, bisa dilihat itu wahananya. Nah, ini yang tadi kita bilang salah satu ikoniknya di Dufan pas udah sore mau tutup.
Ini tempat paling romantis. Nah, ini kita lihat. Jadi ini udah mau tutup dan ini yang paling banyak antri karena ini menjadi salah satu yang paling ikonik. Cuman karena tadi siang kita udah naik, sekarang kita nggak naik lagi. Cuman kita bisa lihat-lihat aja kondisinya ini banyak yang tunggu dan lagi rame. Oke, thank you buat semua yang udah ngikutin. Inilah perjalanan kita di Dufan selama seharian dan sekarang kita tutup di belakang tempat wahana yang paling ikonik. Berkali-kali saya bilang ini paling ikonik sejak puluhan tahun menjelang tutup, menjadi tempat paling romantis. Dan kita tutup. Terima kasih semua yang sudah mengikuti. Salam sehat selalu. Sampai kita berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Thank you.